Dalam perjalanan ini, kita akan menyusuri sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita, keindahan alam yang memukau. Di tanah yang hijau dan di tepi aliran sungai yang jernih, Desa Sumberlesung berdiri dengan kebanggaan, menawarkan ketenangan dan pesona alam yang memanjakan dengan udara yang segar dan pemandangan yang menenangkan. Di sini, kami tidak hanya berjalan, tetapi juga bertumbuh. Kami belajar tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan tentang dunia sekitar kita. Mari kita saksikan bersama bagaimana perjalanan ini akan membawa perubahan dalam hidup kami. Selamat datang di Desa Sumberlesung, tempat di mana rasa kekeluargaan tak hanya menjadi kata, tapi nyata dalam setiap nafasnya. Desa Sumberlesung, sebuah desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Jember, dikelilingi hamparan sawah yang subur, menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Kami sebagai pemangku wilayah berusaha untuk tetap memberikan sesuatu yang terbaik untuk desa kami. Desa Sumberlesung, dusunnya terbagi menjadi 5 dusun. Yang pertama dusun Kerajaan yang ada di sekitar kantor desa sini, terus kemudian bersebelahan dengan dusun Karangkebun, juga bersebelahan dengan dusun Oncur, dan juga dusun Karangbire, yang kelima dusun Lau. Ini lebih didominasi oleh ke pertanian. Jadi warga kami ini di samping memiliki pertanian sendiri, lebih juga banyak yang menjadi buruh pertanian dan perkebunan. Mayoritas itu adalah sebagian petani dan sebagian itu adalah buruh. Untuk luas dari Desa Sumberlesung itu lebih kurangnya sekitar 320 hektar yang tercatat terakhir di tahun 2022 kemarin. Dan itu lahan itu terbagi menjadi beberapa lahan, terutama di sini karena masih ada pertanian. Jadi lahan pertaniannya itu sekitar ya 30 sampai 60% itu 224 hektar lah. 224 hektar. Sisanya itu dari 320 hektar itu ada pemukiman dan juga tanah kering. Itu yang untuk luas tanah di luas di Desa Sumberlesung seperti ini. Ada tanah kas desa yang luasnya sebesar 8.370 atau sekitar 8,37 hektar. Itu terdiri juga sama, juga tanah kering, ya juga tanah basah, juga ada tanah sawah. Penghargaan Desa Sadar Hukum dari Kemenkumham, kami juga telah diundang, itu alhamdulillah kita dapat. Terus kemudian dari Bapak Bupati juga kita mendapatkan piagam yang ada di sebelah sini Pak. Ini di sini itu percepatan penanganan stunting, ini yang kita dapatkan juga. Ya alhamdulillah. Jadi sementara itu sebetulnya ada beberapa yang kemungkinan juga masih kita kejar, terutama di wilayah desa kami itu terkait dengan programnya Bapak Bupati itu untuk mendukung UMKM. Sebenarnya kami di desa ini juga sudah banyak UMKM dan juga sempat kami perkenalkan kepada beliau Bapak Bupati, dan pada waktu itu kami pun sudah bertemu langsung dan mendapatkan support. Dan yang kami bawa pada waktu itu adalah di desa kami itu yang sampai saat ini sudah
mulai ke produk sampai impor itu adalah manik-manik. Ya, jadi itu yang memang kita akan coba kembangkan agar juga meningkatkan status desa kami menjadi, ya mungkinlah nantilah ini angan-angan kami nanti bisa menjadi desa devisa atau bagaimana dengan adanya produk manik-manik yang sudah sampai ke luar negeri. Sebetulnya banyak juga di sini, juga ada makanan juga ada, terus kemudian pembuatan patung melalui bahan dari resin seperti contoh ini tadi, seperti ini, terus seperti contoh yang di depan kantor itu juga sama. Nah, itu banyak sebetulnya produk-produk kami, ya istilahnya kreatif dari masyarakat kami sebetulnya ada. Hanya tinggal bagaimana nanti pemerintah desa itu berusaha untuk membantu atau mensupport nanti. Berdasarkan historisnya, gitu ya, Sumber Lesung ini sudah banyak dikenal, khususnya di masyarakat ataupun di Kabupaten Jember khususnya, itu bahwa di desa Sumber Lesung, khususnya Kecamatan Ledoombo, yaitu itu banyak sekali anak-anak atau bibit-bibit pesepak bola yang mulai ada, ya kan, sejak dulu, bahkan tingkatannya, levelnya sudah masuk ke profesional, sampai ke liga, bahkan sampai ke timnas seperti itu. Alhamdulillah di Desa Sumber Lesung ini sedikit dari geografisnya itu tidak terlalu jauh dengan kota, ya kan, juga tidak terlalu jauh dengan perkebunan. Jadi kalau dilihat dari geografisnya, ya saya kira di sini ini kalau berbicara udara, udaranya nyaman sih, sejuk gitu ya. Jadi terus kemudian juga nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Terus kemudian untuk masyarakatnya hampir sebagian besar ini, karena kalau saya melihatnya ini di sini menggunakan bahasa daerah Madura, jadi mungkin penafsiran saya itu sebagian besar Madura, karena memang bahasanya menggunakan bahasa Madura. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin juga orang juga yang pendatang Jawa juga di sini, ya pendalungan lah katanya Pak Bupati kan gitu kan, pendalungan ya seperti itulah kalau di desa kami. Dan tentunya kami pun juga punya beberapa produk yang sudah saya sebutkan tadi, yang sementara saat ini akan kita coba kembangkan agar juga bisa istilahnya membantu pemberdayaan masyarakat kami. Tapi yang perlu, kemarin itu sempat menjadikan satu apresiasi buat saya terkait dengan adanya BUMDes telah melahirkan satu produk, yang mana produk tadi itu juga menjawab bahwa selama ini dari keterlangkaannya pupuk, kekurangannya pupuk yang ada di petani itu dijawab oleh BUMDes Desa Sumber Lesung, supaya bisa memanfaatkan pupuk alternatif, yang terus kemudian muncullah produk dari BUMDes, yang tentunya produk ini tidak asal membuat, dan kemarin sudah dilaporkan ke saya bahwa produk ini juga sudah pernah di lab dan ditunjukkan ke saya hasil lab itu sebanyak 6 kali atau berapa itu, cuman hanya tinggal promosikan lagi lebih intens mungkin ke khususnya ke masyarakat ke Desa Sumber Lesung. Jadi itu mungkin yang selama 2 tahun terakhir ini yang bisa kami lakukan atas nama pemerintah Desa Sumber Lesung. Jadi harapan saya nantinya saya kan masih punya waktu sampai tahun 2027 besok. Mudah-mudahan saya bisa membawa Desa Sumber Lesung ini ya minimal lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami, kelompok 47 KKN ABCD periode 2025 hadir dengan berjumlah 13 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Berasal dari 3 fakultas dan 6 jurusan yang berbeda, datang sebagai fasilitator untuk mengembangkan aset di Desa Sumber Lesung. Dalam program kuliah kerja nyata
yang berfokus pada 3 bidang program kerja, yaitu SDM, ekonomi, dan sosial. Mengukir dengan berbagai macam pertimbangan dan segala aspek yang kami pertimbangkan, kami mengambil sebuah tema Kongsa Desa. Sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi santri sebagai wadah dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di Desa Sumberlesung. Berlanjut dalam perekonomian, KKN 47 Sumberlesung membuat sebuah program kerja terkait promosi manik-manik yang ada di Dusun Onjur dengan memanfaatkan media sosial. Beralih pada bidang sosial, kami membuat papan penunjuk arah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Dokumentasi singkat ini berisi bagian dari cerita panjang desa dan semua elemen di dalamnya. Harmoni tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia dan alam, tetapi bercermin dalam hubungan sosial antar warga, di mana semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi pondasi utama antar warga. Melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, kita telah melihat bagaimana desa ini berkembang dan bertumbuh. Harapannya, berbagai potensi yang dimiliki Desa Sumberlesung, mulai dari kekayaan alam, tradisi, budaya, dan hubungan solidaritas antar warga, dapat tetap lestari dan terjaga. Empat 40 hari terasa sekejap mata dari sekumpulan individu yang tak saling kenal. Kami menjelma menjadi keluarga besar. KKN telah menjadi pelabuhan bagi jiwa kami, tempat kami belajar berbagi, berempati, dan tumbuh bersama. Guys, sama teman-teman mau buat cilok. Durian apa yang nggak dikasih kamu?